Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami pada minggu ini, yaitu short summary dan juga latihan soal. Baik, untuk materi yang pertama akan dilanjutkan oleh saya. Oke, untuk yang pertama, materi tentang kas. Kas definisinya sendiri yaitu aset yang paling liquid. Kas merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran untuk semua item lainnya. Komposisi kas sendiri yang pertama koin, mata uang, dan dana yang tersedia di deposito bank. Kedua, instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti cek pribadi, cek bank, certified checks, wesel bayar, dan bank draft. Yang ketiga, akun tabungan biasanya diklasifikasikan sebagai kas. Untuk item non-kasnya sendiri diklasifikasikan secara berbeda. Yang pertama ada cek mundur dan IOU, kedua uang muka perjalanan, ketiga perangko, keempat dana kas kecil. Next. Yang kedua ada pelaporan kas. Pelaporan kas yang pertama ekuivalen kas, merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan siap dikonversi menjadi kas, serta memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contoh obligasi pemerintah dan komersial paper dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Kas dibatasi seperti dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, misalnya pelunasan utang jangka panjang atau ekspansi pabrik. Harus dipisahkan dari kas reguler jika jumlahnya material. Yang terakhir ada cerukan bank. Terjadi ketika cek ditulis melebihi saldo di akun kas, di mana dilaporkan sebagai kewajiban lancar yang biasanya digabung dengan utang usaha. Next. Piutang. Untuk piutang sendiri definisinya merupakan klaim terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Klasifikasinya ada 3. Pertama, lancar vs tidak lancar. Tergantung pada jangka waktu penagihan dalam 1 tahun atau siklus operasi atau lebih. Kedua, piutang dagang yang terdiri dari piutang usaha dan piutang wesel. Yang terakhir, piutang non-dagang, contoh uang muka karyawan, piutang dividen atau bunga, klaim asuransi, dan restitusi pajak. Terus untuk pengakuan piutang usaha, diakui ketika perusahaan mengakui piutang saat kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer kendali barang atau jasa kepada pelanggan. Next. Penilaian harga transaksi piutang usaha. Diskon dagang, pengurangan langsung dari harga daftar untuk pelanggan tertentu, tidak dicatat dalam jurnal akuntansi. Untuk diskon kas, insentif untuk pembayaran cepat, dicatat menggunakan pertama metode bruto, mencatat piutang sebesar harga penuh, kedua metode neto, mencatat piutang sebesar harga setelah diskon, dengan lebih sesuai secara teoritis karena mencerminkan nilai realisasi kas. Yang terakhir, retur dan potongan penjualan. Perusahaan harus mengestimasi jumlah retur untuk melaporkan piutang pada jumlah yang diperkirakan akan diterima. Next. Penilaian piutang usaha. Nilai realisasi kas, di mana jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas. Untuk metode pencatatan piutang tak tertagih, pertama metode penghapusan langsung, di mana mencatat beban hanya saat akun tertentu dianggap benar-benar tidak tertagih. Ini tidak sesuai IFRS jika jumlahnya material karena tidak mencerminkan nilai realisasi kas. Yang kedua, metode cadangan, di mana dilakukan mengestimasi piutang tak tertagih di akhir setiap periode, dan IFRS mewajibkan metode ini jika piutang tak tertagih berjumlah material. Next. Prosedur metode cadangan. Yang pertama, estimasi. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian, debit beban piutang tak tertagih, kredit cadangan piutang ragu-ragu. Yang kedua, penghapusan. Ini dilakukan saat akun benar-benar tidak tertagih. Jurnalnya adalah debit cadangan piutang ragu-ragu, kreditnya piutang usaha. Yang ketiga, pemulihan. Jika pelanggan membayar setelah dihapuskan, perusahaan membalik jurnal penghapusan lalu mencatat penagihan kas seperti biasa. Yang terakhir, pendekatan persentase piutang.
Ini dilakukan sering menggunakan jadwal umur piutang untuk menentukan persentase estimasi berdasarkan resiko penagihan di tiap kategori umur. Next, piutang wesel. Definisi piutang wesel merupakan didukung oleh promise formal, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Jenis wesel ada dua. Pertama, berbunga, yang memiliki suku bunga dinyatakan secara jelas. Yang kedua, tanpa bunga, sudah termasuk dalam nilai nominal. Pengakuannya sendiri, yang pertama, wesel jangka pendek dicatat pada nilai nominal, sedangkan wesel jangka panjang dicatat pada nilai sekarang dari kas yang diharapkan akan dikumpulkan. Next. Penilaian piutang wesel. Yang pertama, suku bunga pasar vs state. Jika berbeda, wesel dicatat dengan diskon atau premium yang diamortisasi selama umur wesel menggunakan metode bunga efektif. Untuk penilaiannya, seperti piutang usaha, wesel dilaporkan pada nilai realisasi kas, nilai nominal dikurangi cadangan piutang ragu-ragu. Untuk wesel untuk properti atau jasa, jika wesel diterima untuk barang atau jasa, nilainya sekarangnya ditentukan oleh nilai wajar barang atau jasa tersebut atau nilai pasar dari instrumen utang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya ada other issue related to receivable atau isu lain terkait piutang. Nah, jadi terdapat beberapa isu tambahan yang berkaitan dengan piutang, terutama mengenai penghapusan piutang dan transfer piutang. Yang pertama tentang penghapusan piutang. Piutang harus dihapus dari laporan keuangan ketika perusahaan tidak lagi memiliki hak atas arus kas dari piutang tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika piutang telah ditagih dan dibayar, pelanggan tidak mampu membayar, atau piutang dialihkan kepada pihak lain. Lalu selanjutnya ada mentransfer piutang. Perusahaan sering mentransfer piutang kepada pihak lain untuk memperoleh kas lebih cepat untuk mengurangi biaya penagihan. Bentuk transfer piutang antara lain ada sales of receivable atau factoring. Piutang dijual kepada perusahaan pembiayaan yang kemudian akan menagih langsung kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada secure borrowing. Piutang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Next. Selanjutnya ada penyajian dan analisis piutang. Dalam laporan posisi keuangan, piutang harus disajikan secara jelas agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi perusahaan. Beberapa ketentuan penyajian piutang. Yang pertama, memisahkan jenis-jenis piutang yang berbeda. Yang kedua, menunjukkan piutang sebagai current atau non-current asset. Yang ketiga, mengurangi piutang dengan allowance for doubtful accounts. Yang keempat, menunjukkan resiko kredit yang berkaitan dengan piutang. Lalu untuk analisis of receivable sendiri, untuk menilai efektivitas penagihan piutang, analisis menggunakan rasio account receivable turnover. Rasio ini menunjukkan berapa kali dalam satu periode perusahaan berhasil menagih piutang dari pelanggan dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada cash control atau pengendalian kas. Kas merupakan aset yang paling mudah disalahgunakan, sehingga perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk melindungi kas dan memastikan pencatatan yang akurat. Berikut beberapa teknik pengendalian kas yang umum digunakan. Yang pertama ada segregation of duties. Di sini memisahkan tugas antara penerimaan kas, pencatatan transaksi, dan penyimpanan kas. Lalu selanjutnya ada cash receipt control, prosedur untuk memastikan semua kas yang diterima dicatat dengan benar. Lalu selanjutnya ada cash disbursement control. Teknik ini prosedurnya yaitu pengendalian saat perusahaan mengeluarkan kas. Lalu selanjutnya ada bank reconciliation, proses mencocokkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank untuk menemukan perbedaan dan kesalahan pencatatan. Next.
Selanjutnya ada Global Accounting Insight atau wawasan akuntansi global. Standar akuntansi internasional seperti IFRS dan US GAAP memiliki banyak kesamaan dalam perlakuan akuntansi untuk kas dan piutang. Beberapa kesamaan utama yaitu definisi kas dan kas ekuivalen hampir sama. Piutang dilaporkan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Piutang dilaporkan sebagai cash receivable value dengan menggunakan allowance for doubtful account. Namun terdapat beberapa perbedaan, misalnya IFRS dan US GAAP memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam penyajian dan pengungkapan piutang. Lalu yang terakhir, estimasi kerugian piutang jangka panjang dapat menggunakan metode yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan soal pertama P6.1. Pada soal A, langkah pertama adalah dengan menentukan nilai buku bangunan yang dijual. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pada soal diketahui harga perolehan bangunan adalah 25 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 10 juta. Oleh karena itu, nilai buku bangunan dihitung sebagai berikut. 25 juta dikurang 10 juta sehingga diperoleh nilai buku sebesar 15 juta. Langkah kedua adalah menentukan nilai dari wesel yang diterima. Perusahaan menerima wesel tanpa bunga sebesar 24 juta yang akan diterima pada 1 Januari 2025, yaitu 3 tahun setelah tanggal penjualan. Karena wesel tersebut tidak berbunga dan tidak memiliki harga pasar yang jelas, maka nilainya harus dihitung menggunakan konsep nilai sekarang atau present value. Perhitungan ini menggunakan tingkat bunga pasar yang berlaku untuk wesel sejenis, yaitu 9%. Rumus yang digunakan adalah present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Dalam soal ini, future value adalah 24 juta, tingkat bunga 9%, dan jangka waktu 3 tahun. Setelah dihitung, nilai sekarang dari wesel tersebut adalah sekitar 18.528.900. Dan langkah terakhir adalah menghitung keuntungan dari penjualan bangunan. Keuntungan dihitung dengan mengurangi nilai buku bangunan dari nilai sekarang wesel yang diterima. Nilai sekarang wesel sebesar 18.528.900 dikurang nilai buku bangunan sebesar 15 juta. Sehingga hasilnya adalah 3.528.900. Itu adalah keuntungan yang harus dilaporkan dari penjualan bangunan. Next. Nah, pada soal selanjutnya yang B, langkah pertama adalah menghitung total nilai nominal obligasi yang dibeli. Yang LTD membeli 300 obligasi, dan setiap obligasi memiliki nilai nominal sebesar 100.000. Oleh karena itu, total nilai nominal obligasi dihitung dengan mengalihkan jumlah obligasi dengan nilai nominal per obligasi. Hasilnya adalah 300 dikali 100.000 sehingga total nilai nominalnya adalah 30 juta. Langkah kedua adalah menghitung jumlah bunga yang akan diterima setiap tahun. Tingkat bunga kupon obligasi adalah 9%. Maka bunga tahunan dihitung dengan mengalihkan nilai nominal total dengan tingkat bunga kupon. Perhitungannya adalah 30 juta dikali 9%. Sehingga bunga yang diterima setiap tahun adalah 2.700.000. Langkah ketiga menghitung harga obligasi menggunakan konsep present value. Investor mengharap tingkat imbal hasil sebesar 11%, sehingga semua pembayaran di masa depan harus didiskontokan menggunakan tingkat bunga 11%. Harga obligasi merupakan jumlah dari nilai sekarang pembayaran bunga tahunan dan nilai sekarang dari nilai nominal yang akan diterima saat jatuh tempo. Pertama, dihitung nilai sekarang dari bunga tahunan menggunakan faktor present value of annuity untuk 11% selama 10 tahun. Faktor ini sekitar 5,889. Bunga tahunan sebesar 2.700.000 dikalikan dengan faktor tersebut, sehingga menghasilkan nilai sekitar 19.900.300. Selanjutnya, dihitung nilai sekarang dari nominal obligasi yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Nilai nominal total adalah 30 juta dan faktor present value 11% adalah sekitar 0,352. Setelah dikalikan diperoleh nilai sekitar 10.560.000. Dan langkah terakhir adalah menjumlahkan kedua nilai sekarang tersebut. Nilai sekarang bunga sebesar 15.900.300 ditambah nilai nominal 10.560.000.
Hasil akhirnya adalah sekitar 26.460.300. Dengan demikian, jumlah yang dibayar yang LTD untuk membeli obligasi adalah 26.460.300. Karena tingkat imbal hasil yang diminta yaitu 11% lebih tinggi daripada tingkat bunga kupon yaitu 9%, maka obligasi tersebut dibeli dengan harga diskon atau lebih rendah dari nominalnya. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah soal yang C. Yang LTD membeli sebuah mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam cicilan tahunan yang sama sebesar 400.000 yen pada tiap 10 tahun berikutnya. Dengan mengasumsikan bahwa tingkat bunga yang berlaku untuk kontrak ini adalah 8%. Maka berapakah biaya mesin tersebut yang harus dicatat oleh yang LTD? Pada soal ini adalah ordinary annuity karena pembayarannya adalah 400.000 yen dan dilakukan tiap akhir tahun selama 10 tahun. Jadi diketahui payment sebesar 400.000 yen, kemudian N adalah 10 tahun, dan interest adalah 8%, sehingga diperoleh faktor present value future-nya dari 10 dan 8%, yakni 6,710. Kemudian dilakukan perhitungan present value, yakni 400.000 yen dikali dengan 6,710, maka diperoleh hasilnya adalah 2.684.000 yen. Jadi biaya perolehan mesin yang dicatat oleh yang LTD adalah 2.684.000 yen. Next. Soal yang D, yang LTD membeli sebuah traktor khusus pada 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menyatakan bahwa yang LTD harus membayar sebesar 2 juta yen pada saat pembelian dan juga 500.000 yen pada akhir setiap 8 tahun berikutnya. Nah, traktor tersebut harus dicatat per 31 Desember 2022 sebesar berapa dengan mengasumsikan tingkat bunga yang sesuai adalah 12%. Maka pada soal ini ordinary annuity juga dan ditambah uang muka sebesar 2 juta yen. Diketahui bahwa payment-nya sebesar 500.000 yen, kemudian N-nya 8 dan interest-nya ada 12%, maka diperoleh present value future dari 8 dan 12% sebesar 4,968. Kemudian dilakukan perhitungan present value annuity-nya 500.000 yen dikali dengan 4,968 sehingga diperoleh 2.484.000 yen. Dan total dari value-nya adalah 2.484.000 yen ditambah 2 juta yen, maka diperoleh hasil 4.484.000 yen. Jadi traktor dicatat sebesar 4.484.000 yen pada 31 Desember 2022. Next. Kemudian soal E, Henry Quincy ingin menarik 30.000 pound sterling setiap tahun selama 10 tahun dari sebuah dana yang menghasilkan bunga 8%. Maka berapa banyak yang harus ia investasikan hari ini jika penarikan pertama dilakukan pada akhir tahun? Dan berapa banyak yang harus ia investasikan hari ini jika penarikan pertama dilakukan dengan segera? Jadi untuk yang soal ini menggunakan ordinary annuity juga karena Henry menarik 30.000 pound sterling tiap akhir tahun selama 10 tahun. Diketahui bahwa payment-nya adalah sebesar 30.000 pound sterling and sebesar 10 dan juga interest-nya 8%. Maka present value future yakni 10 dan 8% diperoleh 6,710. Kemudian dihitung present value-nya 30.000 dikali dengan 6,710, maka diperoleh 201.300 pound sterling. Jadi Henry harus menginvestasikan sebesar 201.300 pound sterling hari ini untuk bisa menarik 30.000 pound sterling per tahun selama 10 tahun. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi soal 2 P6.2. Pada soal yang A, yaitu menentukan future value of ordinary annuity sebesar $90.000 dan 8%, kemudian dibayar 8 tahun. Kemudian cara menghitungnya yaitu future value sama dengan R future value dikurangi OAN dibagi interest.
Kemudian pada faktor tabelnya, pada 8% dan 8 tahun itu menunjukkan angka 10,63663. Jadi, cara menghitungnya yaitu $90.000 sama dengan R. Kemudian, faktornya yaitu 10.63663. Jadi, R yaitu $90.000 dibagi 10,63663, di mana hasilnya yaitu 8,46132. Kemudian dibulatkan menjadi 8,461. Jadi pembayaran tiap tahunnya adalah $8,461. Kemudian pada soal B yaitu menentukan future value of ordinary annuity sebesar 12% pada 25 tahun. Di sini diketahui future value-nya yaitu sebesar $500.000. Kemudian interest-nya yaitu 12%. Kemudian N-nya yaitu 24 tahun. Di mana faktor tabelnya menunjukkan 12%, kemudian pada 25 tahun yaitu 133,334. Di mana menghitungnya yaitu $500.000 sama dengan R dikali 133,334. Jadi $500.000 R dibagi 133,334, di mana hasilnya yaitu 3,7499. Jika dibulatkan menjadi yaitu 3,750. Jadi setoran tahunannya adalah $3.000,750. Kemudian pada soal C yaitu berapa tahun agar $20.000 menjadi $47.000, 3,47 dalam 9%. Jadi diketahuinya yaitu future value-nya $20.000. Kemudian future value $47.000, 3,47. Sedangkan interest-nya yaitu 9%. Di mana cara menghitungnya itu future value sama dengan percent value dikali FVFN per I. Di mana future value-nya yaitu $47.347 sama dengan $20.000 dikali N, dikali interest, maaf. Di mana hasilnya yaitu FVF sama dengan $47.000, 347 dibagi $20.000. Yaitu hasilnya 2,36735. Apabila dibulatkan menjadi 2,367. Di mana dari tabel FVF pada 9% yang menunjukkan hasil 2,367 yaitu pada tahun 10. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 10 tahun. Kemudian pada soal yang D, tingkat bunga agar $19.553 menjadi $27.600 dalam 4 tahun. Maka diketahui future value-nya $27.600. Sedangkan present value-nya yaitu $19.553. Kemudian dibayar dalam 4 tahun. Di mana cara menghitungnya yaitu $27.600 sama dengan $19.553 dikali FVF 4I. Kemudian FVF sama dengan $27.600 dibagi $19.553. Di mana hasilnya yaitu 1,4115481.
Jika dibulatkan, FVF menjadi 1,412. Nah, dari tabel FVF N4 yang menunjukkan nilai 1,412 yaitu pada 9%. Jadi tingkat bunga dalam 4 tahun adalah 9%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.